pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Berikut berita utama sore ini. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan serta bangkit dari bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Saudara pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Cindy Novita. Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh pada Senin 17 Agustus 2026 berlangsung tertib dan khidmat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian dan keamanan di Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengatakan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat dalam membangun Aceh. Ia mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan damai, serta bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan. Atas nama pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kita rayakan bersama 17 Agustus ini dengan aman, tenang, dan damai. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, dimanapun berada, mari kita jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama adalah sesama kita bangsa Aceh, sesama kita rakyat Aceh, mari bahu-membahu untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur.
Dalam kesempatan tersebut, Fadlullah juga menyampaikan kondisi keamanan di Aceh, khususnya kota Banda Aceh, telah kembali kondusif setelah sebelumnya terjadi kericuhan. Ia memastikan situasi saat ini sudah aman dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan kondisi tersebut. Pemerintah Aceh berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga perdamaian, serta mendorong pembangunan Aceh yang lebih sejahtera. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Teuku Nyak Arif. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri. Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh kalangan untuk menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam mengisi kemerdekaan, sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya Aceh. Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat memimpin ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan nasional Teuku Nyak Arif, Gampong Lamreng, Kecamatan Krung Baronajaya, Aceh Besar. Bupati mengatakan ziarah makam pahlawan merupakan agenda tahunan yang memiliki makna penting. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai perjuangan kepada generasi penerus. Sejarah Aceh dan para pejuangnya itu patut dilakukan edukasi ya terhadap para anak-anak murid di sekolah supaya dia tahu siapa Teuku Nyak Arif, siapa Teuku Siditiro, siapa Cunyatin, siapa Susbupia, dan sebagainya. Adapun dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyerahkan bingkisan kepada ahli waris Teuku Nyak Arif sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap keluarga para pejuang bangsa. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Pendengar dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju ke RRI Loksmawe. Sambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT IBAS dan Brimob B Pelopor Polda Aceh Jelekat Loksmawe membagikan paket sembako serta cek kesehatan masyarakat di wilayah kerja Yon Brimob Jelekat. Berikut dilaporkan Aldo Numero. PT Ika Bina Agrowasesa atau PT IBAS kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial di 3 desa wilayah kerja perusahaan. Kegiatan rutin tahunan tersebut dilaksanakan dengan bersinergi bersama personil Brimob Batalion B Pelopor Polda Aceh dan aparat keamanan setempat. Menyasar sejumlah rumah warga duafa dan keluarga kurang mampu di Desa Guha Ulu, Belanggurah, dan Kedekrung, Kabupaten Aceh Utara. Kepala Tata Usaha PT IBAS, Putri Ambika, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya membagikan 81 paket sembako dan 81 bendera merah putih kepada masyarakat sebagai simbol 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bantuan kebutuhan pokok, warga juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional PT IBAS. Jadi dalam merayakan HUT RI yang ke-81, kita kembali mengadakan pembagian sembako untuk masyarakat sekitar. Jadi kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang kita lakukan berkolaborasi dengan Brimob Polda Aceh untuk dapat memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sembako kita memberikan bendera untuk diberikan kepada masyarakat yang belum mengibarkan bendera merah putih yang ada di depan rumahnya. Juga pemeriksaan kesehatan juga dilakukan oleh tim medis. Jadi sesuai dengan HUT RI yang ke-81, jadi ada 81 paket sembako yang kita berikan, kita bagi untuk 8 desa binaan PT IBAS. Pasio Batalion B Pelopor AKP Tommy Samsudin Siregar menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terbangun antara PT IBAS, Brimob, dan aparat keamanan setempat. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menghidupkan semangat kemerdekaan. Kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan sosial bersinergi dengan Polsek dan PT IBAS dalam rangka HUT RI yang ke-81 menyerahkan bantuan ke desa binaan baik yang di seputaran markas Batalion B Pelopor, seputaran PT IBAS. Kita berharap kegiatan ini tetap berlanjut dan kontinu agar masyarakat juga bisa merasakan kedekatan antara masyarakat, PT IBAS, dan Brimob.
Saya selaku Bisik Kampung Buhaula, nama Abdullah Ibrahim, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Polisi dan PT IBAS yang telah memberi bantuan kepada kami untuk menyalurkan kepada orang tua yang mendadak sakit. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak semua. Momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya dirayakan dengan mengibarkan merah putih, tetapi juga melalui aksi nyata, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Dari Aceh Utara, Aldo Numero melaporkan. Dari Luxmaweh, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Takengon. Upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan hikmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan, serta bangkit dari bencana. Berikut laporan Fitra Jayadi. Suasana hikmat mewarnai upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di lapangan Musara Alun Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Senin pagi. Ribuan peserta dan tamu undangan memadati lapangan untuk mengikuti prosesi pengibaran Sang Merah Putih yang dilakukan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka setempat yang terdiri dari putra-putri terbaik daerah. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga di sela-sela acara mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan. Semangat tersebut menurutnya juga penting untuk mendorong Aceh Tengah bangkit setelah menghadapi bencana hidrometeorologi. Kita tahu mungkin 9 bulan yang lalu kita mengalami kebencanaan di Aceh Tengah. Tapi pelan-pelan kita pulih. Bencana itu datangnya dari Allah. Pasti akan Allah berikan solusi yang terbaik. Walaupun bencana, kita harus kuat, kompak, bangkit bersama. Poinnya satu, jangan cari kesalahan, tapi kita cari solusi untuk bekerja sama, bahwa dengan kekompakanlah bisa memajukan sebuah daerah atau bangsa Indonesia ini. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Aceh Tengah Wahdi saat membacakan doa mengajak masyarakat mengenang para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Doa juga dipanjatkan bagi masyarakat di sejumlah daerah di tanah air yang harus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini dalam suasana duka akibat tertimpa bencana alam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu ya Allah untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Pelaksanaan upacara tahun ini kembali berlangsung di lapangan Musara Alun setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap Komplek Kantor Bupati Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Masih dari Aceh Tengah, mendengar rayakan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Benar Meriah mendapatkan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berikan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di Rutan Kelas 2B Benar Meriah. Kepala Rutan Kelas 2B Benar Meriah Ari Samanto menyebut jumlah total warga binaan sebanyak 226 orang dengan rincian 191 narapidana dan 35 tahanan. Sementara sebanyak 145 orang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Kemudian untuk yang mendapatkan SK remisi umum tahun 2026 sebanyak 144 orang dengan rincian remisi umum 1
sebanyak 13 orang, remisi umum 2 sebanyak 1 orang. Kemudian remisi selanjutnya 131 orang. Untuk 46 orang yang tidak memenuhi syarat substantif dan kuantitatif. Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, yang menyebut pengurangan masa pidana memiliki makna yang lebih jauh terkait memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan kepada adat pindanaan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan, serta reintegrasi sosial. Warga binaan yang hafal juz 30 Al-Quran juga mendapatkan penghargaan, serta menampilkan seni budaya dari dataran tinggi Gayo dan hasil kerajinan tangan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lux Mawe, dan Takengon. Berikutnya kita akan menuju Aceh Singkil. Kemenak Subulus Salam semarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia lewat lomba unik PBB, mata tertutup, dan tarik tambang. Berikut laporan reporter Aceh Singkil, Juprianto. Suasana penuh gelak tawa dan keakraban mewarnai halaman komplek Mandua Pegayo Subulus Salam. Keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Subulus Salam berkumpul untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemeriahan peringatan tahun ini diisi dengan jajaran perlombaan unik antara satuan kerja, di antaranya lomba peraturan baris berbaris dengan mata tertutup serta aksi adu ketangkasan tarik tambang. Keseruan semakin memuncak ketika jajaran pejabat dan staf dari berbagai satker saling berhadapan dalam ajang tarik tambang. Meski berlangsung kompetitif, gelaran itu tetap diselimuti rasa kebersamaan yang erat di antara para pegawai di lingkungan Kemenak Kota Subulus Salam. Kepala Kantor Kemenak Kota Subulus Salam Munawar mengungkapkan bahwa momentum Hari Jadi Republik Indonesia harus dimaknai dengan memperkuat tali silaturahmi. Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Kota Subulus Salam, pada hari ini kita akan menyelenggarakan ada 2 perlombaan. Yang pertama ada lomba tarik tambang antar satker, kemudian juga ada lomba baris berbaris nanti antara satker juga khusus untuk pegawai laki-laki. Kemudian kita juga besok di kantor ada perlombaan Max Kemenak. Kita berharap dengan kegiatan ini untuk meningkatkan sportivitas kita, meningkatkan kinerja kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ada kegiatan seperti ini akan meningkatkan rasa kekeluargaan, akan meningkatkan kebersamaan di antara pegawai, menumbuhkan rasa kekeluargaan. Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 sebagai fondasi dalam meningkatkan etos kerja dan solidaritas organisasi dalam melayani masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.